Balik lagi di PTV Show, ngobrol sering tapi nggak bikin boring. Masih barengan sama Irma dan juga Bella. Seneng banget nih kalau misalkan di satu program bisa silaturahim juga, sekaligus belajar juga gitu ya. Dan Kita Progresif ini menurut aku kayak luar biasa banget menjadi wadah bagi mereka yang lagi kebingungan nih ya. Aku ngeliatnya sih gitu ya nih dari penjelasan kamu. Salah satu harapannya adalah ingin mengumpulkan orang-orang justru yang lagi bingung, galau. Bener gak sih? Betul. Jadi gimana? Ya ampun Kak Irma, luar biasa. Sangat memahami ya, padahal hanya satu penjelasan. Tapi betul sekali. Jadi kalau misalnya kakak main-main di Kita Progresif atau misalnya cek di Instagram kita @kita progresif, kakak juga bisa sangat melihat banyaknya kata-kata passion, progresif dan juga profesional, atau kita singkat 3P gitu. Jadi 3P ini seperti perjalanan kita dari Jakarta, misal goalsnya mau ke Bandung. Jakarta ke Bandung. Jakarta itu ibarat passionnya. Jadi finding your passion dulu. Kemudian progresif adalah Bandungnya. Berarti tujuan kita kan. Itu profesional untuk Bandung. Nah, jarak antara Jakarta dengan Bandung ini namanya progresif seperti itu. Jadi profesional juga kita define lagi nih. Apa sih sebenarnya profesional menurut kami adalah menghasilkan. Jadi bisa menghasilkan apapun, kayak kakak bisa definisiin menghasilkan materi, eksistensi, kemudian kontribusi, prestasi apapun. Kalau mau semuanya juga boleh. Intinya bisa adalah ya, berarti semuanya ya yang menghasilkan. Betul, bisa. Jadi intinya berdampak. Apapun yang memang kamu pengen raih sebenarnya. Misalnya di dunia MC, kakak sebenarnya mau ngapain sih? Oh, aku pengen dapet income. Ya boleh aja. Berarti makna profesional bagi kakak sekedar itu. Tapi ternyata kakak suka juga. Saya pengen eksis juga nih. Saya beraktualisasi diri. Boleh juga. Gitu. Jadi sebenarnya banyak nih profesional sendiri pemirsa kalau dianggap sekarang orang-orang yang mungkin bagi teman-teman yang baru menyelesaikan pendidikannya gitu, apalagi anak-anak yang baru lulus kuliah nih biasa yang paling kebingungan dan suka galau itu anak-anak baru lulus kuliah. Kamu sendiri gitu kan, kayak menciptakan ini, aku mengalami seperti itu setelah Bella lulus kuliah gitu ya. Dan memang karena kan kuliah ini segudang aktivitas, teman, relasi, ini kan lebih luas sekali begitu ya. Dan setelah itu semuanya sibuk dengan urusan masing-masing gitu, dan kita akhirnya punya makna tadi profesional sendiri ternyata pemirsa bisa diartikan banyak. Nah, sekarang kalau Kita Progresif sendiri sejauh ini kamu bangunnya dari tahun berapa sih? Waduh, kita masih baru banget. Ini di 2020 Februari. Baru banget ya. Tapi kayak udah ada beberapa aktivitas yang berjalan. Jadi mungkin sedikit cerita juga, kita grand launching itu adalah perdana dan juga terakhir so far untuk offline karena pandemi. Itu dia. Cuma kita langsung bergerak di online ya. Kita banyak webinar. Kita nama spesial webinarnya adalah kopi daring, kopi dalam jaringan. Jadi sebenarnya sama seperti webinar lain, tapi yang berbeda adalah semua peserta dan juga narasumber harus membawa minuman favoritnya. Jadi diskusi sambil ngopi gitu. Seru banget. Itu kopi daring kayak kopi daring. Gitu. Dan alhamdulillah kemarin juga ikut kompetisi di campaign_id. Itu sebuah social tracker dan akhirnya kita jadi top 5. Kita memenangkan sebagai komunitas terfavorit dari 39 komunitas di seluruh Indonesia, dan juga kita mendapatkan Rising Star Prize gitu. Ini baru alhamdulillah. Baru banget padahal. Baru di 9 bulan kita dapat rezeki seperti itu. Alhamdulillah ada sebuah pencapaian karena semuanya dilakukan dari hati. Betul sekali. Tapi awalnya nih jadi penasaran sebenarnya ketika kamu taruhlah aku nggak pengen nih kebermanfaatan ini aku rasain sendiri. Taruhlah kamu ingin juga menyebarkan kebaikan bagi banyak orang gitu. Tapi ketika kita ingin menyampaikan sesuatu ya, apalagi ada dampaknya juga untuk kita begitu kan. Nggak banyak orang yang bisa langsung terima, kayak males nah pasti apa yang paling mensupport kamu. Kadang-kadang kita kok dengar teman ngomong aku punya mimpi ini, udahlah ngomong aja sendiri gitu kan. Ini orang lagi kenapa sih, udah biarinlah, mungkin dia lagi halu ya. Ya nggak sih? Nah, siapa yang mensupport kamu untuk kemudian bisa ada Kita Progresif? Sejujurnya yang mensupport aku adalah orang-orang yang mungkin bisa dikatakan stranger juga ya. Kadang dia sangat percaya juga gini sama gerakan-gerakan kami yang ternyata sangat berdampak dan sangat meaningful. Jadi sometimes ada DM masuk atau testimoni dari kegiatan-kegiatan kami. Sebenarnya harapan-harapan
kecil seperti itu yang terus menguatkan sih. Jadi kamu lakukan sendiri saat itu atau gimana? Kamu langsung ajak teman-teman kamu, sahabat kamu langsung kamu ajak? Jadi pada saat itu aku di Desember tuh bikin Instagram. Jadi bikin Instagram. Kamu sendiri nih? Sendiri, bener-bener logo juga aku yang buat. Ya ampun. Emang kayak terlalu banyak berpikir tidak akan pernah jadinya konkret ya. Kita harus mulai dulu, entah apapun kayak hasilnya. Tapi sometimes orang-orang beda ya, kayak ada strategi yang harus dipikirin dulu baru eksekusi. Tapi kalau aku termasuk orang yang cukup barbar lah, dalam artian yang kayak ya udahlah bikin dulu aja Instagramnya, entah jadi apa. Tapi sebenarnya gue mau, tapi ya nanti learning by doing, kita akan responsible deh sama apa yang kita buat. Akhirnya buka Instagram, bikin. Terus aku berpikir aku nggak bisa sendiri bangun ini, kita ajakin deh 10 orang pertama waktu itu. Dan 10 orang pertama ini adalah orang-orang yang udah aku screening juga, maksudnya kayak aku udah radar dari jauh, kayak ini teman gue bagus deh. Kamu memang sangat berbakat ya, anak psikologi yang berbakat. Anak psikologi yang berbakat. Jadi ya udah diajakin, invite mereka bergabung dengan sangat tulus, dalam artian mereka, saya nggak bawa apa-apa saya nggak bawa apa-apa, saya bilang sama mereka mau ikut gak proyekan aku gitu. Saya belum punya apa-apa, ini non profit tapi trust me, ini pasti akan punya prospek yang bagus. Karena kedepannya di 2030 kita juga selalu bunyi nih ya, tapi kita pengen jadi startup sih. Wow, di 2030 ini halu, kehaluan yang kamu harus bikin virtualnya nanti. Biar jadi filter. Ini nanti mungkin kalau saya temuin di YouTube, saya akan share ya bahwa ini omongan saya gitu ya. Sudah pernah disampaikan. Jadi sebenarnya pemirsa, ini adalah satu momen di mana kita kemudian harus realize bahwa apa yang kita inginkan harus sering-sering kita ucapkan, harus kita dekati gitu. Betul, kayak sebenarnya bukan barbar sih. Aku melihat ketika Bella kemudian membuat, aku buat aja ini, buat ini sampai akhirnya nggak tahu sih ntar jadinya seperti apa. Itu bukan tindakan barbar atau tanpa perhitungan, itu hanyalah sebuah upaya di mana ketika kita menginginkan sesuatu pemirsa adalah kita harus mendekatinya. Betul. Dan itu salah satu cara untuk mendekatinya, dan aku setuju banget karena kan kalau di teori psikologi sendiri aku nggak ngerti sih ya secara teorinya, tapi ada beberapa hal yang sudah pernah aku lakukan, kayak aku pengen deh produk ini dan gambarnya di print. Aku taruh di kamar. Maksudnya ternyata, dan apapun yang kita omongin juga kayak sama teman-teman, aku pengen terkenal, aku pengen gitu kan. Kita suka dulu yang omongan itu mungkinkah, masih pertanyaannya mungkinkah, tapi alhamdulillah pemirsa, aku pun menjadi saksi hidup beberapa hal yang benar. Dan ini juga menurut aku progres yang luar biasa juga. Semoga sih, karena di teori psikologi mungkin aku jawab sedikit, ada juga Kak, namanya visualization itu emang ada skillnya. Jadi saat kita mau on stage seperti ini, misalnya aku hadir di satu stage atau di MC, aku sudah membayangkan bahwa aku akan sukses dalam membawakan acara. Gitu. Jadi kita sudah punya visualization sendiri sih. Tidak perlu kita gambar, tapi hanya dibayangkan, kemudian kita percaya itu akan terjadi. Nah, itu ditambah lagi satu ilmu namanya law of attraction. Kalau pernah dengar juga, karena ini cukup awam. Jadi law of attraction ini adalah hukum tarik menarik. Jadi gimana tuh? Iya, sama aja seperti apa yang kita mau. Kalau kita emang fokus, secara tidak langsung, kalau bahasa beratnya alam semesta juga akan mendukung lah. Gitu. Karena kita yakin gitu. Semuanya nothing is impossible tuh sometimes. Emang benar sih. Juga. Dan ya udah, aku selama ini melakukan segala sesuatunya itu mungkin kalau kita bahasa simpelnya ya asal bunyi gitu ya, tapi asal bunyi ini sebenarnya juga punya vision, tapi kita nggak mau umbar aja. Jadi kayak kita share ke orang-orang ya as humble aja gitu. Gue pengen jadi startup 2030 tawa itu. Padahal sebenarnya kan di belakangnya itu kita punya formula juga kan, nggak asal-asal ngomong gitu. Bukan cuma diobongin, tapi sebenarnya sudah ada yang diusahain kan. Gitu. Kita masih akan ngobrol lagi makin seru ya Pak Biar. Saya sebenarnya bukan cuma mengenal kita progresif itu apa, tapi mengenal juga diri kita. Sesaat lagi tetap bersama kami.